Baik, saya jelaskan sedikit mengenai siklus akuntansi ini ya. Siklus akuntansi itu uh, udah dijelaskan oleh ini juga penyaji tadi gitu. Saya akan recall sedikit atau review sedikit. Itu kan merupakan sebuah itu ya, serangkaian aktivitas ataupun kegiatan yang diulang dalam urutan yang selalu sama tentunya pada setiap periode akuntansi atau setiap periode pencatatan gitu. Nah, eh, akhir dari langkah-langkah ini ataupun puncak dari langkah-langkah ini adalah nanti bermuara kepada penyusunan laporan keuangan gitu. Nah, dalam beberapa hal itu perusahaan itu menyiapkan laporan keuangan, ada yang setiap triwulan dan yang lainnya ada yang setiap tahunnya gitu. Nah, ini berarti bahwasanya perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan secara triwulan itu harus menyelesaikan setiap satu siklus transaksi akuntansi itu secara keseluruhan selama 3 bulan gitu. Sementara untuk perusahaan yang eh, menyiapkan laporan keuangan secara tahunan dalam penyusunannya gitu ya, itu harus eh, menyelesaikan siklus akuntansi per tahunnya gitu. Nah, biasanya yang triwulan ini juga akan direkap nanti secara di akhir periode akuntansi 1 tahun ya. Tapi memang itu akan apa ya, lebih detail dan akan membuat apa ya, seorang akuntan di perusahaan itu akan 2 kali cross check nanti, yaitu 2 kali pemeriksaan dalam setiap laporan keuangannya gitu. Nah, apa aja tugas dari seorang akuntan itu gitu. Selain dari menyiapkan laporan keuangannya itu untuk memonitori seluruh dari siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan itu, memang dari awal hingga akhir transaksi. Nah, gitu. Dalam beberapa referensi itu ada yang beberapa hal yang berbeda pengucapan atau penulisannya, cuman dalam prakteknya itu tetap sama ya, pelaksanaannya. Mungkin masih ada dari saudara-saudara yang belum tahu apa itu siklus akuntansi secara keseluruhan nantinya gitu. Nah, pada dasarnya itu setiap perusahaan itu akan menghadapi beberapa tahapan dasar dari siklus akuntansi gitu ya. Dan itu akan di-adjust atau disesuaikan dengan model bisnis dan prosedur akuntansi pada perusahaannya masing-masing gitu. Itu bisa jadi berbeda di setiap perusahaan nantinya gitu. Nah, penyesuaian yang paling dasar dan paling utama adalah ketika eh, sebuah perusahaan itu menggunakan akuntansi yang berbasis akrual, berbasis akrual tidak menggunakan akuntansi yang berbasis kas gitu ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, untuk akuntansi akrual dan pencatatan basis kas ini nanti akan kita bahas juga. Nah, perusahaan juga akan memilih nantinya eh, antara itu menggunakan apakah akan menggunakan akuntansi single entry ataupun double entry nantinya gitu. Biasanya akuntansi yang menggunakan apa ya, pencatatan double entry ini diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang eh, membangun ketiga laporan utama gitu, laporan utama keuangannya gitu. Misalkan harus ada laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas gitu. Apabila kita membahas mengenai laporan eh, keuangan perusahaan jasa itu ya, itu akan berbeda juga nantinya. Jadi setiap perusahaan itu ada poin-poin tersendiri nanti yang akan ditekankan gitu. Nah, pertama yaitu merekam jurnal penyesuaian gitu. Dalam dalam referensi lainnya juga itu biasanya disebut dengan identifikasi transaksinya seperti apa gitu. Nah, disinilah siklus itu dimulai gitu. Dalam dalam langkah ini, dalam langkah pertama ini, itu akuntan perusahaan biasanya itu akan mengumpulkan semua data dan menganalisis data tersebut dan menganalisis setiap transaksinya gitu. Eh, Seorang akuntan itu pun harus tahu itu kenapa transaksi itu terjadi gitu ataupun alasan dibalik transaksi itu terjadi gitu agar dapat menganalisanya nanti gitu, karena kan itu kalau seandainya kita mau menjurnal kan kita butuh logik ya, kita butuh logika untuk menganalisa nanti gimana adjustmentnya gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai alasan transaksi terjadi, pasti banyak sekali transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah perusahaan gitu.
Bisa jadi apa aja buktinya, misalkan adanya akuntansi ataupun nota ataupun bukti-bukti yang terkait mengenai kas keluar, kas masuk, ataupun adanya memo terhadap apa, penghapusan piutang mungkin, faktur penjualan dan pembelian, apalagi tuh, kartu jam kerja mungkin, penerimaan kas ataupun yang lainnya gitu. Nah, jurnal ini juga terbagi menjadi dua gitu, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus, gitu. Nah, setiap transaksi ini nanti dianalisis, setelah dianalisis akan ditransfer ya, dan disesuaikan ke dalam jurnal umum gitu. Nah, di bawah setiap entry, level entry ininya, datanya ini, akuntan itu menuliskan bagaimana alasan dibalik itu, dibalik dia melaksanakan menginput secara debit ataupun kredit dalam sebuah akun. Nah, penyusunan ini itu dilakukan secara apa ya, kronologis istilahnya gitu, dari seluruh akun dan debit dan kredit yang harus selalu balance gitu. Jadi mungkin ada beberapa case ataupun beberapa kejadian yang tidak dapat dilogikakan, ataupun kalian misalkan dalam ada sebuah soal ataupun case gitu kan, ada terjadi transaksi yang masih ragu untuk pencatatan jurnalnya seperti apa gitu. Itu bisa mengakibatkan eh, saldo akhir dari pencatatan jurnal umumnya itu tidak balance gitu. Nah, yang harus diperhatikan yaitu tahapan ini eh, sangat penting ya. Apabila karena terjadi sebuah kesalahan, kesalahan tersebut akan merembes gitu, ataupun akan terbawa ke buku-buku akun selanjutnya. Yang seperti saya bilang kemarin, sebelumnya ya, di saat kita offline class, apabila saudara itu tidak kuat dalam penjurnalan, eh, melogikakan transaksi dan mencatat akun-akun tersebut pada posisinya masing-masing, itu akan menjadi kesalahan yang akan terbawa nanti hingga laporan keuangan gitu. Jadi makanya saya beberapa kali saya ucapkan bahwasanya tolong dikuatkan jurnalnya, penjurnalannya gitu. Karena dalam setiap transaksi itu emang logika penjurnalan itu emang harus dipahami gitu. Dan itu memang harus dilatih secara terus-menerus gitu. Nah, setelah itu baru ada beberapa akun yang terkait yang harus di-adjust nanti di akhir periode gitu. Beberapa jurnal yang harus dibuat dan disesuaikan lagi di akhir periode gitu. Nah, jurnal penyesuaian ini merupakan langkah pertama dalam siklus ini yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam sistem akuntansinya gitu. Nah, ketika eh, peristiwa bisnis ataupun transaksi itu terjadi pada sepanjang periode akuntansi, nah, jurnal penyesuaian ini juga dicatat dalam jurnal umum. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwasanya peristiwa tersebut itu berubah dalam persamaan akuntansi gitu. Jadi kita mentransfer logiknya dari sebuah case, misalkan Mr. A membeli barang ini bla 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 gitu ya, dan kita transfer ke jurnal umum gitu. Nah, itu akan berubah peristiwa tersebut dalam persamaan akuntansi gitu. Persamaan akuntansi yang kita bahas kemarin ini ya. Nah, misalkan ketika perusahaan membelanjakan uang tunai untuk membeli misalkan kendaraan baru gitu, itu akun tunai gitu ya, akun tunai cash itu akan berkurang karena atau dikreditkan dan akun kendaraan itu bertambah di jurnal selanjutnya gitu, di eh, apa namanya ini, di pasangannya lah gitu, di kas berkurang dan akun kendaraan itu bertambah atau di debit nantinya gitu. Nah, pertama itu identifikasi transaksinya. Pertama, transaksi bisnis itu harus diidentifikasi jelas ya, sangat jelas, itu harus mutlak gitu. Jika saudara tidak tahu transaksi terjadi, maka saudara akan tidak bisa merekamnya nanti gitu. Tidak bisa merekamnya gitu. Misalkan menggunakan contoh bahwasanya kendaraan kendaraan yang kita baru bahas barusan ya, itu saudara harus mengidentifikasi transaksi apa yang terjadi di sana gitu. Dalam hal ini mungkin perusahaan itu membeli kendaraan gitu.
Itu artinya aset akan baru bertambah dan harus bertambah ke dalam persamaan akuntansi gitu. Nah, biasanya itu apa? Kalau kendaraan itu bertambah gitu, gimana pencatatannya, gimana penjualannya gitu. Nah, yang kedua, setelah itu kita harus menganalisis transaksinya. Menganalisis transaksinya ini juga apa ya? Juga diidentifikasikan memiliki dampak ekonomi pada persamaan akuntansi pastinya gitu. Transaksi bisnis pun harus dianalisa gitu untuk melihat bagaimanakah transaksi mengubah persamaan akuntansi gitu. Nah, misalnya gini, ketika perusahaan itu membeli sebuah kendaraan gitu ya, itu kan perusahaan itu akan spend money, akan spend money lagi, akan mengeluarkan uang tunai dan mendapatkan kendaraan gitu. Nah, kedua akun ini yang terkait adalah akun aset. Jadi sehingga persamaan akuntansi keseluruhan itu tidak akan berubah. Nah, total aset ini akan meningkat dan menurun dengan jumlah yang sama gitu. Tetapi pada transaksi bisnis masih terjadi karena uang tunai pada dasarnya dipindahkan ke kendaraan gitu. Hanya itu transaksi yang terkait yaitu kendaraan dan pada kas nantinya gitu. Nah, terus masuk pada transaksi penjurnalan gitu. Nah, setelah itu diidentifikasi dan dianalisa dan dapat direkam ya dalam pencatatan akuntansi, jurnal penyesuaian menggunakan debit dan kredit itu mencatat perubahan persamaan akuntansi dalam jurnal umum gitu. Nah, format dari penyesuaian tradisional itu menentukan bahwasanya akun yang didebit terdaftar sebelum akun yang dikreditkan gitu. Maksudnya apa? Jadi setiap jurnal penyesuaian itu juga disertai dengan tanggal transaksi, judul, dan beritanya, deskripsinya secara lengkap, dan uh, bagaimana pembelian kendaraan itu akan dicatat gitu. Nah, karena memang banyak jenis transaksi bisnis ya, jadi akuntan atau saudara biasanya harus mengkategorikannya dengan mencatatnya dalam jurnal terpisah untuk membantu melacak peristiwa bisnisnya, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Semisal, contohnya gitu, misalkan cash itu digunakan untuk membeli kendaraan, sehingga transaksi ini kemungkinan besar itu akan dicatat dalam jurnal pembayaran tunai, jika itu pembayaran secara kas ya. Nah, ada banyak jurnal lain, misalkan yang terkait, misalkan seperti jurnal penjualan, pembelian, dan jurnal piutang dagang nantinya. Nah, contoh misalkan ada beberapa, sebenarnya ini udah apa ya, udah dibahas juga di awal bagaimana cara kita menjurnal gitu ya, baik itu melalui contoh soal ataupun latihan-latihan yang sudah diberikan gitu. Saya rasa itu udah ternyata udah ini ya, udah kita bahas, even di ujian pun itu yang itu yang saya tanyakan gitu. Nah, setelah transaksi dicatat dalam jurnal gitu ya, jadi kan harus diposting juga ke akun T atau yang setelah seperti yang dibahas oleh penyaji tadi gitu, atau buku besar gitu pada tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi gitu. Nah, jurnal entry ini kemudian akan diposting lagi ke buku besar, eh, di mana nanti akan mendeskripsikan untuk kita dapat melihat semua ringkasan ringkasan transaksi ke akun rekening buku besar itu dapat kita lihat di satu ledger gitu ya. Nah, itu berarti ada uang tunai dan ada modal gitu. Jadi akan ada dua tabel T juga nanti di buku besar dan kemudian saldo masing-masing akun akan ditransfer nantinya gitu. Nah, apa itu akun T? Akun T ini kan udah di mention sama ini ya penyaji tadi ya. Akun T itu adalah seperti apa ya? Kayak presentasi visual lah. Presentasi visual yang berbentuk T gitu ya dari entry jurnal yang direkam dalam akun buku besar atau buku besar umum gitu. Format T ini menggambarkan secara apa ya? Secara grafis untuk memisahkan bagian debit dan kredit gitu. Debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan gitu. Nah, sistem ini juga akan memungkinkan saudara dan pemegang pencatatan gitu ya, orang yang melakukan pencatatan untuk dengan mudah melacak saldo akun-akun dan menemukan kesalahan dalam pengantrian jurnal nantinya gitu. Jadi akun T ini sangat membantu nantinya kan itu kan dipisah per transaksi gitu. Nah,
uh, dalam buku besar ini yang menggunakan akun T ini juga menampilkan saldo di setiap akun gitu. Nah, setiap entry jurnal itu yang ditransfer dari jurnal umum ke akun T juga harus sesuai gitu, harus sesuai antara posisi debit dan posisi kredit gitu. Nah, ini juga udah kita coba pas latihan di awal dulu ya, di mana posisinya debit dan kreditnya gitu. Eh, dalam dalam penyusunan neraca saldo nantinya gitu ya, ke tahap selanjutnya dalam periode siklus akuntansi yang memungkinkan setiap pelaku usaha untuk melakukan pencatatan baik secara bulanan, triwulan ataupun tahunan nantinya itu tergantung pada perusahaan ya. Itu total saldonya harus dihitung dan itu harus balance semuanya gitu antara posisi debit dan posisi kreditnya nanti gitu. Nah, setelah itu baru kita dapat menganalisa worksheet-nya gitu dari mengidentifikasi dari jurnal penyesuaian tersebut yang nanti akan merupakan menjadi langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi gitu. Nah, worksheet ini dibuat untuk apa ya? Digunakan untuk memastikan bahwasanya debit dan kredit ini balance gitu. Ya seperti tabel biasa lah gitu. Itu cuman istilah itu worksheet gitu. Nah, jika ada perbedaan gitu, maka saudara harus mengidentifikasi kembali kesalahan yang terjadi gitu. Misalkan dalam contoh ujian kemarin ada yang tidak balance gitu. Dan ada juga yang saudara ya ada dari saudara itu yang sengaja dibalance-balancekan gitu. Nah, itu tidak bisa itu. Itu tidak bisa gitu. Walaupun kalian sudah tahu angkanya di akhir karena itu akan berpengaruh juga nanti di eh, laporan selanjutnya gitu. Karena yang diambil dari setiap laporan itu merupakan jurnalnya, bukan totalnya gitu. Setelah itu pada beberapa laporan keuangan aja itu. Nah, jika ada perbedaan, ya harus saudara harus mengidentifikasi kembali di mana sih letak kesalahannya gitu. Nah, setelah mengidentifikasi kesalahan juga jurnal penyesuaian ini mungkin akan diperlukan untuk eh, matching atau apa ya kayak pencocokan gitu pencocokan pendapatan data-data yang ada pada pendapatan dan pengeluaran aset pada saat akuntansi akrual nantinya gitu. Nah, setelah itu harus disesuaikan lagi ya, harus disesuaikan lagi neraca saldo yang belum tersusun dalam ayat jurnal penyesuaian yang telah dipersiapkan gitu. Nah, neraca saldo ini juga disesuaikan karena harus disusun setelah entry jurnal penyesuaian berhasil gitu. Nah, sebagai hasilnya nanti bisa jadi neraca saldo ini juga dapat digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan gitu. Yaitu tahapan siklus akuntansi yang paling penting gitu ya, laporan keuangannya itu gitu. Nah, terus setelah itu baru kita masuk ke membuat laporan keuangan dari buku besar. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dari siklus akuntansi karena ini akan merepresentasikan bagaimana rekam dari siklus akuntansi yang telah kita bikin dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kemudian juga banyak gitu. Misalkan untuk seorang investor itu harus mengetahui dari mana semua laporan keuangan itu berasal gitu. Jadi laporan keuangan ini tercipta dari neraca-neraca saldo yang telah disesuaikan gitu. Nah, misalkan dalam 4 laporan keuangan nih yang kita bahas income statement ataupun laba rugi, neraca, bagaimana pernyataan dari ekuitas dari pemegang saham, terus laporan arus kas, terus catatan atas CLK gitu. Nah, laporan laba rugi ini yang paling pertama harus dicermati oleh investor gitu. Nah, saya sebagai investor akan melihat bagaimana laporan laba rugi sebuah perusahaan gitu. Item pertama yaitu misalkan penjualan dan biaya penjualan dan biaya operasi lainnya itu akan dikurangi dengan penjualan yang akan menghasilkan laporan ini ya biaya operasionalnya nanti gitu. Nah, dari biaya operasional ini, biaya-biaya lain itu akan dikurangkan untuk menghitung bagaimana total laba bersih pada tahun ini gitu. Setelah itu masuk ke neraca. Dalam neraca itu kalian harus ini juga mencatat aset dan liabilitasnya gitu, utangnya gitu. Jadi Anda akan melihat apakah eh, balancing dari aset ini selaras dengan keseimbangan dari liabilitasnya gitu, dari utangnya gitu ya, ataupun kewajibannya gitu.
Nah, apa yang saya maksud dengan pernyataan ekuitas dari pemegang saham gitu kan, dari stakeholder itu bersamaan dengan modal dari saham ini gitu. Laba ditahan itu akan diperhitungkan juga gitu. Saldo laba itu akan menjadi apa ya, persentase dari laba yang telah diinvestasikan gitu kembali ke perusahaannya nanti gitu. Terus laporan arus kas ya, laporan arus kas ini yang akan kita bahas nanti juga nih. Misalkan dalam laporan arus kas itu kalian harus mencari tahu apakah arus kas dari tiga jenis aktivitas operasional, keuangan, dan aktivitas investasi itu arus kas tersebut dapat disiapkan dengan